Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Thank you. Halo Sobat Bang Laki, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Bang Laki akan mereview sebuah film yang berjudul The Wife. Film ini menceritakan tentang pernikahan pasangan yang menjadi ternoda karena suami berselingkuh. Bagaimana sang istri dapat menerima permohonan suaminya yang sekarat untuk bersamanya dan nyonyanya di hari-hari yang tersisa dalam hidupnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan sekumpulan ciwai-ciwai yang lagi makan, dan ini wujud tokoh utamanya bernama Mara. Di saat lagi makan, tiba-tiba Mara meninggalkan lokasi. Mara pun cabut dan meninggalkan teman-temannya. Saat di perjalanan, Mara berjalan sambil mengingat masalahnya dengan suaminya, yang mana suaminya telah berselingkuh. Mara tampak sedih dan hancur. Scene selanjutnya memperlihatkan suami Mara pulang ke rumah. Ini dia wujudnya bernama Chris. Chris tampak sedang mencari-cari Mara. Terlihat Mara sedang duduk di tangga sambil merokok. Chris pun mengajak Mara berbincang, namun tampaknya Mara terlihat sensitif dengan kehadiran Chris. Dia pun meninggalkan Chris. Chris pun mencoba mengejarnya dan menjelaskan, namun Mara malah menggamparnya dan meninggalkan Chris masuk ke kamarnya. Malamnya, Chris sedang memanggang steak. Kemudian terlihat Mara yang sedang baru pulang dengan seorang pria. Chris pun menanyakan siapa pria itu. Mara menjawab kalau dia pulang hanya ingin mengambil sesuatu dan akan pergi lagi. Mendengar itu, Chris tampak emosi dan menendang pot bunga di sekitarnya. Melihat itu, Mara pun mengatakan dia ingin menunjukkan kepada Chris kalau dia masih marah dan belum memaafkan Chris. Chris pun menanyakan bagaimana caranya supaya dia dimaafkan. Terlihat Mara hanya bisa mewek dan mengatakan dengan stick ini sekalipun dia masih sulit untuk memaafkan Chris. Scene berganti, memperlihatkan Chris yang sedang bersih-bersih. Tiba-tiba saja tanpa sengaja tangan Chris terluka. Mara yang melihat kejadian itu langsung menghampiri Chris dan memeriksa tangannya. Mara mengatakan itu luka serius. Mara pun membawa Chris ke rumah sakit. Setelah selesai diobati, terlihat Chris mencabut sebuah bunga dan memberikannya ke Mara. Mara mengucapkan terima kasih. Setelah itu, Mara bertanya kepada Chris mengapa dia mengkhianatinya. Chris pun menjawab itu memang suatu kesalahan. Chris mengatakan dia yang terlalu egois dan masih saja tergoda bertemu dengan perempuan itu. Dia selalu bersemangat untuk bertemu dan berhubungan seks. Chris pun juga mengatakan kalau dia sangat menyesal. Scene selanjutnya memperlihatkan Chris dan Mara yang sedang makan malam. Dan Mara masih saja mengatakan dia masih belum memaafkan Chris. Scene selanjutnya memperlihatkan Chris dan Mara yang sedang jogging. Nampaknya Chris terus mengikuti kemana Mara pergi. Mara yang risih karena diikutin menyuruh Chris untuk pergi. Scene selanjutnya lagi memperlihatkan Mara dan Chris yang sedang jalan di malam hari. Mara mengatakan kalau dia ingin pergi Jumat dengan teman-temannya. Chris pun menjawab kalau dia ingin mendaki bareng Mara dan menghabiskan waktu seharian dengan Mara. Akhirnya Chris pun mengalah. Singkatnya, Mara pun bersama temannya makan malam. Saat makan, terlihat teman-teman Mara kepo dan ingin tahu masalah Mara dan mencoba untuk menghasut Mara. Scene selanjutnya memperlihatkan Mara dan Chris yang sedang menonton TV. Di sela-sela menonton TV terjadi perebutan remote antara mereka dan tiba-tiba saja mereka bercumbu. Scene film berganti, memperlihatkan Mara dan Chris yang sedang di rumah sakit. Dokter mengatakan kalau Chris terkena kanker. Mara pun tampak sangat sedih. Singkatnya, Chris pun dirawat Mara di rumahnya. Terlihat Chris terbujur lemah di pelukan Mara di atas tempat tidur. Chris yang terbangun dari tidur mengatakan "Hei" ke Mara. Mereka pun berbincang. Chris ingin membawa Mara hiking dan Mara pun menanyakan kenapa dia ingin sekali mengajak Mara hiking. Chris pun membisikkan ke telinga Mara. Scene selanjutnya memperlihatkan Mara yang sedang interview kerja. Karena di pekerjaan yang lama dia baru di PHK. Setelah selesai dia menghampiri Chris yang sedang batuk-batuk. Scene selanjutnya juga memperlihatkan Mara yang sedang bertemu dengan seorang pria. Nampaknya mereka berbincang tentang Chris yang sakit dan dampak kedepannya bagi Mara. Singkatnya, Mara pulang. Terlihat seorang perempuan menjaga Chris yang tampak kesal dengan Mara karena terlambat pulang. Dia pun pergi meninggalkan Mara. Namun setelah itu ada perempuan lain lagi yang datang ke rumah Mara.
Ini dia wujudnya, bernama Lee. Lee datang untuk mengunjungi Chris yang sedang sakit. Di saat melihat Chris duduk terdiam di kursi roda, Lee hanya bisa terdiam. Jadi, Lee ini merupakan mantan kekasih Chris dan juga selingkuhan. Lee ingin membantu Mara merawat Chris, namun tampaknya Mara tidak senang, bahkan sampai menggamparnya. Lee pun pergi meninggalkan Mara. Namun Lee ternyata belum pergi. Dia duduk di samping rumahnya Mara. Lee terlihat sangat sedih sambil mengingat kenangan bersama Chris. Saat itu mereka sedang berduaan dan bercumbu. Kemudian Lee bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba terlihat Mara sedang mendorong kursi roda dan nampak panik. Mara bergegas ingin membawa Chris ke rumah sakit. Lee pun ikut membantu Mara. Sesampainya di rumah sakit, Mara pun berbincang dengan dokter mengenai kesehatan Chris. Dia yang di situ disuruh Mara untuk meninggalkannya. Di luar rumah sakit terlihat Lee bakar rokok dan mengingat kembali saat dia bersama Chris. Lee meminta Chris untuk meninggalkan Mara. Namun Chris menolaknya dengan alasan pernikahan. Sedangkan Lee membandingkan dengan dirinya yang dulu sangat mudah Chris tinggalkan. Chris pun mengatakan kalau dia sangat mencintai Mara dan tidak mencintai Lee. Mara keluar dari ruangan dan menjumpai Lee yang sedang duduk di luar ruangan rumah sakit. Di situ mereka berbincang. Lee mengatakan ke Mara apa yang pernah dikatakan Chris ke dirinya. Dan sebagai permintaan maaf Chris ke Mara, Lee sebagai gantinya atas dosa yang pernah mereka lakukan. Lee akan membantu Mara merawat Chris di rumah. Singkatnya mereka pun pulang ke rumah. Saat di dalam kamar, Chris menanyakan ke Mara kenapa Lee masih di sini. Mara mengatakan dia akan membantu. Chris mencoba untuk menjumpai Lee dan membuatnya pergi, namun Mara melarangnya dan menyuruh Chris untuk istirahat. Keesokannya terlihat Lee sedang mencuci. Mara datang menghampiri dan membawa pakaian Chris. Lee menawarkan biarkan dia saja yang mencuci pakaian Chris. Namun Mara tidak mengizinkannya dan menyuruh Lee untuk mengerjakan yang lain. Scene selanjutnya memperlihatkan Mara yang sedang melakukan yoga. Terlihat Lee sedang ingin menyiram bunga. Posisi Lee yang dekat dengan Mara tentu sangat mengganggu Mara yang sedang yoga. Dan akhirnya Mara menyuruh Lee untuk menggantikan popoknya Chris. Di dalam kamar, saat Lee ingin mengganti popok, Chris terbangun dari tidurnya. Mereka pun berbincang. Chris mengatakan jangan pergi. Tetaplah di sini dan membantu Mara. Singkatnya, Mara yang baru pulang belanja menghampiri Chris di kamar. Namun ada yang berbeda dari Chris. Tiba-tiba saja Chris tidak mengenali Mara dan bersikap aneh. Mara dan Lee pun bergegas membawa Chris ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mengatakan kalau Chris akan sesekali mengalami kebingungan mental akibat dari efek samping obatnya. Scene selanjutnya memperlihatkan Mara yang lagi teleponan dengan suatu HRD perusahaan. Tampaknya ada miskomunikasi antara Mara dan mereka hingga akhirnya telepon Mara dimatikan. Mara pun tampak kecewa. Lee yang melihat itu mencoba untuk menenangkan Mara. Namun Mara malah marah-marah dengan Lee hingga terjadi perdebatan antara mereka. Nampaknya Mara mulai menyerah dengan keadaan yang terjadi. Lalu Mara meninggalkan Lee. Mara pergi menjumpai teman-temannya. Sesampainya di sana, Mara tidak sengaja mendengar pembicaraan temannya yang tidak enak didengar. Mara pun langsung cabut. Mara kembali pulang dan menemui Chris dan memeluknya. Dalam pelukan, Chris mengatakan permintaan maafnya ke Mara yang sudah merepotkannya. Mara pun mencoba menenangkan Chris dan membuat Chris agar lebih kuat menghadapi penyakitnya dan berjanji akan selalu menemaninya. Di samping tangga rumah terlihat Mara yang sedang merokok. Lee menghampirinya dan meminta maaf sebelumnya. Lee pun mengatakan kalau kita harus menerima keadaan ini dan jangan menyerah. Singkatnya terlihat Lee dengan seorang perawat. Mara yang baru bangun bertanya kepada Lee dia siapa. Lee pun menjelaskan kalau ini perawat yang akan merawat Chris sementara. Mara pun bingung dan bertanya kembali kalau dia bisa merawatnya tanpa harus membayar perawat. Lee pun mengatakan kalau dia akan membawa Mara pergi dan untuk sementara Chris akan dirawat oleh perawat yang dibayarnya. Lee pun menyuruh Mara untuk mandi. Jadi mereka berdua, Lee dan Mara, pergi hiking ke gunung. Sesampainya di atas, mereka pun beristirahat. Dan mereka berbincang. Mara menanyakan kenapa membawanya ke sini. Lee mengatakan kalau ini untuk Chris. Perbincangan terus berlanjut dan melebar. Lee menanyakan pertanyaan yang pernah dia tanyakan ke Chris. Dan jawaban Mara sama dengan apa yang pernah Chris ucapkan. Singkatnya, Mara meminta sesuatu ke Lee dan membisikkannya. Ternyata Mara ingin difoto, namun tampaknya berfoto anti-mainstream. Mara membuka bajunya, lalu Lee memfotonya. Mereka pun kembali ke rumah dengan hati riang gembira.
Saat bertemu Chris di rumah, Mara menceritakan pengalamannya di pegunungan. Lee dan perawat pun pergi meninggalkan mereka. Mara mengatakan sesuatu yang pernah dulu Chris katakan padanya. Chris pun bingung, lalu Mara menunjukkan suatu foto ke Chris dan tampaknya Chris terlihat senang melihat itu. Besok paginya, Lee dan Mara jogging bersama. Nampaknya Mara mulai berdamai dengan dirinya dan keadaannya. Mara juga sudah tidak pernah marah-marah lagi dengan Lee, dan Lee sudah diperbolehkan dekat ataupun menyentuh Chris. Lee berulang tahun. Mara pun memberi kejutan ke Lee, hingga pada akhirnya mereka berdua sudah seperti sahabat. Namun, tiba-tiba terjadi sesuatu. Mara yang terbangun dari tidurnya melihat seperti ada yang aneh dari Chris, dan dia pun memahaminya. Kemudian Lee yang juga terbangun dari tidurnya melihat ekspresi wajah Mara yang berbeda dan melihat Chris. Hingga pada akhirnya Mara yang memegang tangan Chris juga ikut memegang tangan Lee. Sontak Lee pun meneteskan air mata. Kini Chris telah meninggalkan mereka selamanya. Singkat cerita, Mara menyumbangkan semua pakaian maupun barang-barang peninggalan Chris ke sebuah panti. Setelah selesai mereka pun kembali pulang. Dan singkat cerita lagi, Mara dan Lee menghabiskan waktu bersama. Hari-hari mereka jalani kini hanya berdua, sampai Mara tidak pernah lagi menjumpai teman-temannya. Kini Mara lebih sering menghabiskan waktu berdua dengan Lee, sampai pada akhirnya Mara bertemu dengan teman-temannya di suatu tempat makan. Teman-teman Mara menghampirinya dan mengolok-olok Mara karena jalan berdua dengan Lee, selingkuhan suaminya. Kini Mara sudah berdamai dengan dirinya. Mara lebih membela Lee, dan teman-temannya pun pergi. Singkatnya, Lee menerima telepon dari tempat dia bekerja dan menyuruhnya untuk kembali ke Singapura. Namun Lee meminta waktu untuk beberapa hari lagi. Mara yang mendengar itu mencoba untuk menyuruh Lee agar dia kembali ke Singapura dan jangan khawatirkan dirinya. Dan Mara juga sudah ikhlas kehilangan suaminya dan juga sudah memaafkan Chris dan Lee. Di akhir cerita, Lee yang sedang menunggu taksi ditemani Mara dan taksi itu datang menjemput Lee. Dan cerita film pun tamat. Kesimpulannya, mungkin sulit untuk kita berdamai dengan diri sendiri maupun dengan keadaan. Namun perlu diketahui, semua ujian dan cobaan yang Tuhan berikan ke kita akan ada hikmahnya dan Tuhan akan mengangkat derajat kita. Karena Tuhan tahu kita itu mampu dan Tuhan tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan hambanya. Mungkin sampai di sini alur cerita film The Wife. Tunggu dan nantikan di review film selanjutnya. See you!